Ini kemudian kawin nih. Bisa jadi anjing kawin dengan babi atau anjing kawin dengan hewan lain. Pokoknya turunan di antara anjing dan babi ini juga. Juga turunannya. Entah mau kawin antara anjing dan babi atau kawin dengan hewan lain, pokoknya keturunannya. Ini mughalladhah. Nanti dia berat, dari sisi nanti pencuciannya berat di sini. Jadi pembagian najis ini sebenarnya berdasarkan cara pencucian. Berdasarkan cara pencucian. Ya, cara pencuciannya bagaimana? Nanti kalau disebut mughalladhah, cara pencuciannya lebih berat. Terus yang kedua, najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah. Ini najis ringan. Berarti dari sisi pencucian najisnya itu lebih ringan. Lebih ringan. Ini tadi najis kencing bayi laki-laki. Ingat ya. Najis kencing. Dari sini ketentuannya. Ini berlaku bagi bayi laki-laki, bayi perempuan nggak masuk. Bayi laki-laki tadi disebut istilahnya itu baru mengkonsumsi ASI ya. Lam yat'im ghairal laban. Tidak makan kecuali susu. Tidak makan kecuali susu. Kalau sekadar minum obat saja itu belum dianggap makan. Sekadar bayi itu dia minum obat, itu belum dianggap makan. Dianggap makan ya dia makan seperti halnya yang lain gitu, seperti halnya dewasa gitu. Ada bubur, ya. Jadi dia makan tuh. Ini dia hanya mengkonsumsi susu saja, berarti ASI ya. Lalu dunul haulaini. Lam ya bulugil haulaini, belum 2 tahun. Berarti kalau bayinya sudah lebih dari 2 tahun, tidak masuk lagi di sini. Nah, penyucian najisnya itu ringan. Penyucian najisnya itu ringan. Jadi tadi ada istilah berat, mughalladhah, kemudian ada yang pencuciannya ringan, mukhaffafah. Kemudian ada yang mutawassithah. Ini pertengahan, berarti dia tidak diperlakukan seperti najis berat, tidak seperti najis ringan. Ini pencuciannya biasa. Nah, ini berlaku untuk selain najis berat dan selain najis ringan. Ini pemberlakuannya ya. Selain najis mughalladhah dan mukhaffafah. Selain najis mughalladhah dan mukhaffafah.
Berarti yang belum masuk di sini apa? Nah, di sini saya sebutkan beberapa contohnya ini ya. Boleh di sini. Najm wasita. Ada khomer, ada darah, ada nanah, ada bangkai, ada air kencing, ada wadi, ada kotoran dan kencing dari manusia dan hewan. Terutama kalau hewan ini dari hewan yang haram dimakan ya. Terus ada air susu dari hewan yang tidak boleh dimakan, yaitu dari selain manusia. Berarti kita contohkan saja khomer dan darah ya. Kita contohkan di sini khomer dan darah. Khomer, darah. Nah, tapi perlu dibedakan dulu. Ada istilah, dua istilah di sini. Ada namanya najis. Ada namanya mutanajis. Coba perhatikan ini ya. Najis itu berarti bentuknya najis. Tadi kayak khomer, darah, kencing itu loh. Terus ada yang mutanajis, terkena najis. Terkena najis. Nah, beda nggak? Beda ini. Najis itu, ya bentuknya tetap najis. Kecuali kemarin yang dia itu berubah ya. Tapi kalau mutanajis, misalnya pakaian kita terkena najis, itu namanya mutanajis. Masih bisa dihilangkan nggak? Atau selama itu pakaiannya najis, karena najis sekali tidak boleh dipakai selamanya. Pakaian kena kencing. Dia cukup pakaian itu dibersihkan saja atau selamanya pakaian itu jadi najis? Ya. Oh, dibersihkan. Nah, cukup dibersihkan saja kan? Pakaiannya jadi najis nggak kalau sudah dibersihkan? Najisnya sudah hilang? Enggak. Namun coba lihat kalau kencing. Kencing. Masih ada di tempat itu kencingnya. Tetap najis nggak? Tetap najis. Ya. Dia mau berpindah dari tempat A ke tempat B. Disedot lagi pindah ke tempat C. Pindah ke tempat D. Cuma pindah tempat saja tidak berubah. Itu tetap itu. Kecuali kalau dia kering menguap berarti hilang tuh. Jadi najis ini asalnya ya bentuknya najis tidak berubah. Kecuali yang kemarin yang kita bahas, yang najis itu, yang kemarin kita bahas, homer, berubah dengan sendirinya jadi cuka. Ya, ini catatannya dia berubah dengan sendirinya. Maka ini jadi suci. Cukanya jadi suci. Cuka jadi suci. Homer berubah jadi cuka. Jadi suci. Kemarin juga kita sebut apa di awalnya itu. Yang berubah. Kulit bangkai disamak jadi suci. Ada juga yang kedua, kulit bangkai disamak jadi suci.
Namun yang lainnya kan nggak bisa. Coba lihat kencing, apa bisa berubah jadi air putih? Nggak bisa, Ustaz. Ya bisa. Darah bisa berubah jadi air putih? Enggak. Nggak bisa juga. Jadi tetap bentuknya kayak gitu. Sehingga najis itu mau pindah tempat, masih ada bentuknya, dikatakan najis. Tapi kalau najis ini kena pakaian, kena rok, kena gamis, kena jilbab, pakaian itu, berarti kita bahas pakaiannya, pakaiannya itu mutanajis. Mutanajis ini masih bisa dicuci. Ingat, dia terkena najis masih bisa dicuci. Sehingga kita bahas cara menyucikan najis itu berarti yang kita bahas mana? Najis atau mutanajis? Mutanajis. Mutanajis. Darah kena pakaian kita mau bersihkan bagaimana? Homer yang kena pakaian kita atau tempat sholat kita membersihkan bagaimana? Karena kita memakai tempat ini untuk sholat. Nah, itu. Nah, najis ini yang kita bersihkan dari yang mutanajis tadi. Tuh. Nah, cara pembersihannya ada 3 tadi ya. Ada yang berat, ada yang ringan, ada yang pertengahan. Nah, sekarang kita lihat yang berat bagaimana, ringan bagaimana, yang pertengahan seperti apa. Kita lihat di sini. Cara menghilangkannya. Al-mughalladha tathuru bisab'i ghasalatin ba'da izalati ainiha ihdahunna biturabin. Najis mughalladha, cara menghilangkannya, najis mughalladha, cara menghilangkannya, menyucikannya dengan 7 kali cucian ba'da izalati ainiha. Sebelumnya bentuk najisnya dihilangkan, ihdahunna biturabin. Salah satunya dengan menggunakan tanah atau debu. Wal mukhaffafatu tathuru bi rasyil ma'i 'alaiha ma'al ghalabati wa izalati ainiha. Sedangkan najis mukhaffafah itu dengan cara memercikkan air di atasnya. Memercikkan air di atasnya ma'al ghalabah wa izalati ainiha. Bentuknya dihilangkan. Di mana bentuk najisnya itu dihilangkan. Wal mutawassitatu, nah kalau mutawassita taksimu ila qismaini ainiyah wa hukmiyah. Ada najis ainiyah dan ada najis hukmiyah. Al ainiyah allati laha launun wa rihun wa ta'mun. Kalau yang ainiyah itu dia punya warna, bau, rasa. Fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Maka harus menghilangkan warnanya, baunya, rasanya. Sedangkan hukmiyah, najis hukmiyah itu la launa wala riha wala ta'ma laha. Tidak ada warna, tidak ada bau, tidak ada rasa. Yakfika jaryul ma'alaih. Maka cukup bagimu mengalirkan air di atasnya. Baik, coba lihat ya. Sekarang kita bahas pembersihannya. Tadi gimana kalau mughalladhah? Dihilangkan bentuk najisnya terus dicuci 7 basuhan. Salah satunya apa awalnya? Salah satunya dengan debu atau abu ya. Debu. Idahunna biturabin salah satunya. Berarti hilangkan bentuk najisnya. Misalnya air liur anjing ya, hilangkan bentuk najisnya dulu. Berarti kalau ada kelihatan air liurnya, dicuci dulu. Terus yang kedua, cuci 7 kali. Nah, salah satunya dari 7 kali ini dengan debu. Ini debu apa aja nih Ustadz ya?
Debu yang disebut debu. Debu yang disebut debu. Debu yang disebut debu. Pernah lihat debu nggak ya? Debu di kaca gitu, Ustaz. Nah, debu yang masih suci. Bukan tanah ini kalau yang dimaksud nih. Apa bahasa Indonesia? Itu bahasa Indonesia yang kita ya, debu. Nah, ini ya. Ini berat dia karena sampai cuci 7 kali. Makanya disebut berat. Ya. Disebut berat di situ. Terus yang kedua, ini najis mukhaffafah. Nah, dia terjemahan yang tepat dulu ini. Kalau tadi najis mukhaffafah itu cara menyucikannya dengan membasuh sebanyak 7 kali setelah menghilangkan fisiknya najisnya, berarti aini ya, menghilangkan bentuk najis atau ainnya di sini bentuknya. Terus yang salah satunya dengan menggunakan campuran debu ya, berarti cuci 7 kali terus pakai campuran debu. Salah satunya dengan debu. Caranya itu pertama ambil air plus debu. Letakkan pada yang terkena jilatan tadi misalnya anjing ya. Terus yang kedua sampai ketujuh cuci dengan air. Cuci dengan air. Coba saya jelaskan, ada dulu saya pernah bahas di Matan Takrib. Di mana yuk? Matan Takrib. Di sini ada penjelasan lengkapnya tuh. Nah, misalnya itu babi atau turunan keduanya, atau turunan salah satunya, termasuk pula kencingnya. Ini termasuk kencingnya anjing, kotorannya anjing, keringatnya anjing, maninya anjing, atau yang berasal pokoknya dari anjing ini ya. Cara penyucian najisnya adalah mencuci 7 kali. Yang disunahkan adalah yang pertama dengan menggunakan debu. Dengan cara mencampur debu yang suci bersama air. Jadi debu plus air dicampur ya. Lantas mencuci bagian yang najis pada pakaian, badan atau bejana. Jika debu diletakkan bukan pada cucian pertama, tetaplah sah. Berarti debu dicampur dengan air, baru sisanya dicuci sampai total 7 kali. Najis anjing dikiaskan dengan babi, karena babi lebih jelek dibandingkan dengan anjing. Terus najis mulut anjing dikiaskan juga pada bagian tubuh anjing lainnya. Jadi diperlakukan sama seperti itu. Ini najis mughalladhah, cara pembersihannya seperti ini. Terus yang kedua mukhaffafah. Jadi gimana mukhaffafah caranya? Diperciki air. Kalau di sini tadi disebut cara mencucikannya membersihkan air secara merata. Tapi bentuk najis dihilangkan dulu. Pertama ya, bentuk najis dihilangkan. Yang pertama ya, bentuk najis dihilangkan. Memegang badan anjing itu termasuk najis berat berarti Ustaz, atau harus kena air liur atau bagian-bagian yang tadi disebutkan? Coba tadi kita sebut apa tadi, Pak? Terkena kencing, kotoran, keringat, mani, atau yang berasal dari keduanya. Nggak boleh. Nyentuh-nyentuh juga berarti nggak boleh. Terus tadi disebutkan apa? Mulut anjing dikiaskan pada bagian tubuh anjing lainnya. Jadi kalau mulutnya najis, maka badannya, bulunya juga najis. Sama. Pencuciannya sama berarti. Terus di sini memercikan air secara merata.
Oke. Ini mukhaffafah. Ingat ya, semuanya di sini menghilangkan, pertama menghilangkan apa dulu? Bentuk Najis. najisnya tetap. Masa kencing bayi itu masih ada di situ kok cuma diperciki air saja? Kan nggak mungkin. Misalnya ada seorang ibu, anaknya laki-laki, terus di bawah 2 tahun, terus belum makan, cuma ASI saja, terus kencingi, dia kencing di gamisnya ibunya, kena tuh, ya, maka cukup dipercikan kan. Tentu saja bentuk najis hilang dulu. Artinya jangan tampak kencingnya. Terus sudah hilang bentuk najisnya, ambil air cuma dipercikan saja. Dia nggak mesti cuci bersih sampai pakai sabun, enggak. Itu diberikan keringanan namanya. Berarti ini Baru ya, asumsinya bayi 6 bulan dong Ustadz ya. Kalau yang belum di bawah 2 tahun, bayi laki-laki hanya minum iya, ASI gitu Ustadz. betul. Hmm. Betul sekali. Berarti yang di atas 6 bulan, walaupun masih di bawah 2 tahun, tidak masuk. Pokoknya Ya. belum makan, masih ASI. Hmm. Baik, baik. Terus kalau mutawasito berarti selain najis anjing dan babi, selain kencing bayi laki-laki tadi ya, maka cara pencuciannya 2. Yang pertama, ingat ya, ini mutawasito dibagi 2 ya, ainiyah dan hukmiyah. Ainiyah itu berarti bentuk najisnya kelihatan. Berarti bentuk najisnya dihilangkan. Apa tadi bentuk najis? Ada bau, terus ada bau, terus Warna. bau, terus rasa, Warna. warna. Terus ada yang hukmiyah. Berarti 3 ini dihilangkan dulu ya. Contoh misalnya bocah 6 tahun kencing. Maka dihilangkan apa? Kencingnya. Pokoknya baunya nggak ada lagi, rasanya nggak ada lagi, warnanya nggak ada. Nah, terus ada yang kedua hukmiyah. Ya, hukmiyah. Hukmiyah berarti apa? Tidak ada bau, tidak ada rasa, tidak ada warna. Caranya gimana tadi? Mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Jariul ma, mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Oh, mengalirkan air. Nah, kita praktekkan aja. Praktekkan. Misalnya, ini aja deh. Kencing ada bayi ngompol di kasur. Ini kita pilih bayi yang ngompol-ngompol tanpa pampersnya. Ini ainiyah atau hukmiyah nih Ustadz? Ustadz nge-freeze ya? Iya nge-freeze ya, sinyal ya. Bisa dikontak nggak tuh? Mbak Rini nih biasanya yang kontak nih. Bisa. Fresh dua-duanya. Sinyal ya. Jangan-jangan tiba-tiba mati lampu, Bang. Ya Allah, sedih amat. Oh iya, sama ini ya providernya ya Mbak Rini ya biasanya di sana. Iya. Hilang nggak? Oh iya, hilang ya. Hilang ya?
Biar- Kalau biar- hilang biar- tuh bisa jadi kayak mati lampu gitu, Bang. Biar reconnect dulu deh, Biarin Ustaz reconnect. dua-duanya ya. Iya, soalnya dua-duanya hilang. Jadi emang di sana kalau mati lampu gitu, Bang, langsung hilang. Oh, yang udah pengalaman ke sana, udah berasa orang kampung sono. Akam sih. Atamso bang, kan anak kampung Oh. sono. Abang Oh, kapan mau ke sana, Bang? ah, Bang Safar Mau nanya. Mau lagi? ke sana. dauro. Yuk, Dauro. Hah? Katanya dauro gitu khusus buat yang jomblo-jomblo aja. Kagak. Hari ini udah merit kagak sono lagi, no? Belum ada, Bang. Mau ada dauro sama Ustaz Safik, Ustaz nih. Oh, gabungan. Iya, maksudnya beliau undang Ustaz Safik, jadi ngadain dauro. Oh, Jadi Masya Dauranya bareng Allah. Ustaz Syafiq, makanya ikut, Bang. Oh gitu. Ustaz Syafiq, ini aja dari Jakarta aja deh kita undang. Masya Allah, mau Bener lah, ya? Bang. Bener ya? Udah Iya, udah Masya berhasil Allah. bang, connect ke kemarin lewat Belum. Pak Ed gitu. Belum dijawab, dia orangnya nggak suka membalas deh. Dia ngebalas deh. Gak boleh kalau balas-balasan, Bang. Makanya dia kayaknya menerapkan ilmu itu tuh. Nah, ini Ustadz kemana nih? Kumaha yuk? Aku WA juga centrang atuh, Bang, soalnya. Ya, Jadi kayaknya memang ini jaringannya putus, Bang, Ya kadarullah sepertinya. Allah. Tapi coba kita tunggu ya. Kita tunggu dah seminggu ini ya. Centang. Berarti itu ya, Bang, yang tadi soal anjing najis, kalau kita pakai baju meluk-meluk itu berarti bajunya kan juga kena najis berarti ya? Ya iyalah. Berarti Tapi nggak ada bisa yang bilang, dipakai ya? Yang PR itu aku yang mau nanya, kering nggak apa-apa. Ada yang bilang begitu juga. Ntar coba lo tanyain itu. Nah, Tapi makanya kan- maksudnya mau nanya nih, kalau misalnya kayak nggak sengaja terkena gitu, tapi kan Anjing kayak kan yang najis liurnya. Nah, masalahnya kan dia suka jilat-jilatin badan itu. kagak, Bang, tadi Ustadz bilang kan aku nanya, kalau pegang-pegang najis juga, karena bagian dari tubuhnya, Berarti bukan cuma liur ya? bukan cuma liur. Oh, oke. Hmm. Emang anjing banget ya. Iya, enggak, kayak Orang anjing kalau nggak ngerti lagi lucu. kajian nih ngomong apa nih orang anjing, babi gitu Kayak kan. ini ya Mbak Tati, kayak si siapa anaknya Mbak Tati yang mau megang pas lari pagi. Taki ya. Ya itu Iya. aku mau nanya itu ke Ustadz, maksudnya kan sekarang tuh kayak di The Breeze, terus itu kan banyak orang bawa Bekas-bekasnya anjing ya. kan. Iya, Iya dipik kan juga kita gitu. nggak Iya. lihat, kita nggak tahu gimana kalau misalkan ternyata kena. Lagi kalau Sepatu kita gitu pakai ya, Mbak. gamis Sepatu gitu kan, gitu ya, Mbak, sepatu, misalnya, atau gamis kan kadang gitu. gamis kita kemana-mana gitu kan. Dogi di mana-mana ya. Terlama masuk mall itu dogi. Iya kan sudah ada, Bang. Kalau di pesawat saya pernah sebelah saya kucing, Bang. Soal Iya, apaan tuh? saya waktu ke Kanada itu, Bang. Terus orangnya cerita, dia tahu nggak bawa kucingnya dari mana. Dia mau ngunjungin anaknya, dia bawa kucingnya dari Eropa. Pokoknya ke Kanada, saya ketemu. Pokoknya terbang dari Vancouver ke Edmonton. Terus digendong boleh gitu? Iya, dia ditaruh di box memang. Terus akhirnya sama pramugarinya disuruh taruh di belakang gitu. Tadinya dia nggak mau. Dia bilang anjing saya stres, nanti ini, nanti itu. Pokoknya dia bilang gitu. Iya, itu dia duduk persis samping saya. Terus akhirnya dia cerita lah. Tuh anjing panjang Dia banget mikirin anjing perjalanannya. stres. Ini penumpang sebelahnya kagak stres apa nggak dipikirin? Ya dulu? makanya. Sepanjang perjalanan. Bang, itu mending kalau ketemunya anjing. Karena kan pesawat-pesawat luar boleh bawa hewan memang. Ya, Ketemunya kucing. Kan ada. Kalau anjing gitu gimana? Oh, besok kita bawa serigala aja beri makan tuh anjing. Ya nih aku curiga Ustadz ini ya. Soalnya kalau kayak gini di telepon juga nggak bisa. Segitunya sampai telepon juga nggak bisa. Iya, Bang. Jadi memang mereka tuh berpangku cuma sama Telkomsel, Excel aja beberapa area kalau di dalam pesantren nggak bisa, harus keluar. Tuh perjuangan segitunya ya dakwah ya. Oh, Iya, luar biasa makanya. Sampai Ustadz kenal sama manajer Telkomsel karena sangat-sangat Ya. berpangku pada Telkomsel. Oh Telkomsel gitu. Regions itu. Iya. Nah, terus apa hasilnya? Ya ada, paling kalau misalnya
apa namanya, mau nggak mau kan ditambah backup genset. Cuma kan operator tetap aja melihat pengguna Oh, kan. genset mah listrik. Enggak dong Bang, genset kan bensin. Kalau misalnya listrik mati mau nggak mau dia harus Enggak, dia provide mati backup listriknya genset. apa sinyalnya nih? Kan sinyal itu karena towernya mati Bang, listriknya nggak ada. Ya Allah gitu. Iya, jadi begitu listrik mati, ya sinyal otomatis mati saat dia nggak ada Berarti UPS atau bukan ke genset Telkomsel untuk kalau gitu, backup. PLN dong harusnya itu. Iya betul, memang PLN-nya. Tapi Oh. maksudnya kalau si operatornya punya backup genset kan dia tetap akan nyala sebenarnya, cuma memang maksimal biasanya 3 Oh, jam gitu. Nah, tapi kan buat iya. mereka juga cost juga untuk naruh rumah genset di setiap towernya mereka yang mengelilingi Darussolih. Posnya Telkomsel udah setajir itu masih mikir aja genset satu doang dengan gitu. Bukan cuma satu, bahkan dia ini ngeling kemana-mana. Jadi Oh, di gitu ya. temen linknya harus dipasang juga. Ya Allah. Nah, jadi gimana kita nih? Mau lanjut apa? Ya, Ustadz nggak bisa gimana ya, dikontak Bang? berarti ya? Ditunggu sampai jamnya 14.30 Kak, Bang? Gitu ya, 10 menit kita tunggu. Gimana menurut yang teman-teman yang lain? Soalnya nanggung juga. Ntar nunggu cuma salam doang lagi. Aman Kak, tuh kata Mas Fatur. Coba Tunggu ya, deh saya sebentar telepon ya. bisa nggak telepon biasa? Atau saya telepon timnya Ustaz? Oke, coba. Coba telepon timnya Ustaz. Yang lain kita tunggu dulu ya sebentar ya. Oh, sinyal hilang kata Ustaz. Ustaz udah mulai connect tuh. Udah. Oh, memang sejak zuhur mati lampu, dia udah pakai genset sebenarnya. Assalamualaikum, sinyalnya baru nyala. Waalaikumsalam Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi terakhir apa? Ini Ustaz, ini apa namanya, najis pertengahan, lagi bahas bayi tadi Ustaz. Bayi ngompol di kasur. Bayi ngompol di kasur ya. Maka dua cara. Pertama, najisnya dihilangkan dulu yang di kasur itu. Caranya bagaimana? Spraynya diambil, Ustadz, terus disiram air. Spraynya aja sih, kasurnya kok. Kena ke kasur ya. Spring bednya, bukan ininya, bukan hanya spraynya aja. Kan Kasurnya tembus-tembus itu. dikasih air. Oh, pakai mudah kain gitu. cara paling mudah itu beli spring bed baru. Itu sudah nggak usah mikir lagi najis tuh. Itu dibuang aja berarti kan. Caranya gimana coba? Hilangkan itunya, hilangkan kencing pada ompol pada kasur itu tadi. Kan tembus-tembus tuh sampai ke dalam. Diguyur air, didiemin saja ya Ustaz. Diguyur air sampai dijemur toh.
Iya, sambil dijemur, didiamkan sampai kering. Sampai kering. Nah, terus biasanya masih ada bekas di situ. Betul. Nah, maka ambil air, berarti hukmiyah itu. Ratakan di atas kasur tersebut yang kena tadi. Untuk hilangkan keraguan. Dan dianggap sudah sah. Bisa dipakai lagi. Itu aja solusinya. Paham? Berarti di laundry nih si kasur ya Ustadz, spring bednya. Enggak juga, bawa keluar cuma dikeringkan aja, dijemur seharian. Terus kalau masih tampak ada sisa gitu ya, ada yang bekas, ambil air terus ratakan. Yang penting kan bau, rasa, warna sudah hilang. Terus masih ada keraguan di situ karena ada bekasnya kelihatan, ambil air digenangkan di bekas tadi. Terus biarin aja. Sudah dianggap boleh dipakai lagi kasurnya. Jadi berlaku najis hukmiyah dan ainiyah sekaligus. Dua-duanya. Ada yang berupa najis yang tampak tadi yang namanya najis ainiyah. Dan ada najis yang tidak tampak namanya hukmiyah. Gitu. Selesai deh. Itu bahasan terakhir tadi. Monggo jika ada yang mau bertanya. Bebas. Tanya jodoh juga boleh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya apa? Jodoh? Kalau muntah itu najis juga nggak ya Ustadz? Muntah itu masuk najis. Najis ya, berarti cara masuknya Nah, berarti najis yang mana? Najis Ayo, mana, najis yang Ustaz? mana? Ringan. yang ini, Bukan. yang pertengahan. Ainiyah. Ainiyah. Iya, ainiyah. Ini ya, tapi hukmiyah apa? Masuk mughalladhah, mukhafafah, apa mutawassithah dulu? Tawasito. Itu jadi digolongkan tadi. Pokoknya yang tidak masuk najis anjing, babi, najis bayi tadi, bayi laki-laki yang di bawah 2 tahun tadi, berarti masuk mutawassithah. Kalau sudah tahu mutawassithah berarti cara bersihkannya biasa, tidak mesti 7 kali. Tapi kan ada ainiyah, ada hukmiyah. Ustadz, kalau Gitu. darah di muka tuh kadang kalau misalkan kita punya wudhu nih, terus kadang suka iseng pencet-pencet muka, terus ada darah sedikit Ya, keluar gitu. darah yang keluar dari jerawat gitu aja bilang. Ya betul Ustadz, itu Darah keluar dari jerawat, sedikit atau berarti banyak? sedikit Ustadz. Dimaafkan, dilap aja sudah cukup. Berarti tidak perlu ambil wudhu lagi ya Ustadz? Wah, perlu, repot banget. Apalagi jerawatnya banyak, pecah semua lagi. Enggak perlu. Dia kalau darah dirinci jadi 2, darah yang banyak, darah yang sedikit. Kalau darah yang sedikit, darahnya dimaafkan. Gitu. Berarti Satu lagi Ustadz. bisul pecah ya? Apa? Bisul pecah Ustadz. Sama bisul pecah sedikit. Kalau masih sedikit ya, kalau banyak ya tetap najis. Dibersihkan berarti. Kalau sedikit dimaafkan. Ustadz, Wudhunya kalau gimana saat kalau kayak gitu batal atau gimana? Enggak perlu diulangi wudunya Pak Sabar, enggak perlu. Kan nggak membatalkan wudhu kan najis itu? Iya, najis yang keluar kalau kayak darah gitu tidak batalkan wudhu, dia cuma bersihkan muka saja terus tetap lanjut. Jadi Hanya wudhunya tidak bersihkan perlu najisnya diulangi. aja ya. Iya, tinggal sholat aja. Laksanakan sholat. Karena nggak masuk dalam pembatal wudhu ya Ustaz. Tidak termasuk pembatal wudhu. Kemarin kan sudah bahas pembatal wudhu, ada 4. Nah, keluarnya darah kan nggak masuk di situ kecuali kalau haid. Betul kan? Nah, Ya Ustaz. ada lagi. Ustadz mau tanya, kalau tadi yang terkait anjing tadi, Ustadz, kan sekarang tuh kalau di Jakarta ini mulai banyak tempat-tempat yang pet friendly gitu kan Ustadz. Jadi banyak Apa yang itu? mulai bawa mulai banyak yang anjing dibawa jalan-jalan gitu Ustadz. Terus Taman boleh bawa Di taman hewan gitu. piaraan gitu Ustadz. jilbaban lagi. Nah, Ada. Ikut kalau tren. misalkan kita nggak tahu nih Ustadz, apakah anjingnya pernah duduk di situ atau ada air liur bekas anjing yang Dimaafkan. ya. Iya. Alhamdulillah. Hidup itu nggak repot-repot banget, harus kayak diintai anjing terus gitu. Enggak lah. Santai aja. Kalau nggak kelihatan ya dimaafkan.
Sampai kelihatan misalnya dia kencing di situ, dia berak di situ, nah baru tuh. Jadi mughalladhah kayak tadi disebut ya, kotorannya masuk, kencingnya masuk, mughalladhah semuanya. Ada lagi? Berarti Ustadz yang melanjuti pertanyaan Rini tadi, megang-megang anjing batal, berarti sama aja kalau kita pakai baju kita pun jadinya terkena najis berarti ya Ustadz? Mutanajis. Tadi kan? Mutanajis. Mutanajis. Harus diapain? Cuci Cuci. 7 kali. Oh, dicucinya juga ikut 7 kali berarti ya? Iya dong, jangan coba-coba. Oh, berarti nggak boleh pegang anjing-anjing lucu itu ya Ustadz ya? Nggak bisa Iya. sholat. Yang itu nggak usah dibilang lucu-lucu. Sudah najis mughalladhah, ngapain dekat-dekat dia? Itu. Memang zaman sudah berubah ya, orang itu kayak gitu sudah biasa-biasa aja ya. Ustadz, kalau untuk pakaian yang mutanajis itu berarti ketika kita mau sholat itu kita harus tadi ya dibersihkan dulu, terus dipastikan bahwa najisnya hilang gitu baru bisa dipakai lagi sholat ya, nggak perlu dicuci ya Ustadz. Itu kena apa tadi? Misalkan kena muntah atau kena yang Dicuci dulu, hilang ainiyahnya. Hilang ainiyahnya dulu. Itu. Ainiyah itu bentuk. Gitu ya. Ada lagi? Gak mau tanya yang lain? Ramadan sudah mau dekat loh, Syawal sudah mau datang loh. Besok bahas Syawal aja bahas Syawal. Ramadan aja ya besok ya. Jadi kajian jomblonya MTHK kapan Ustadz mulainya? Nah itu ntar saya susun dulu nih, aduh. Saya tuh lagi mikir kuliah jadi saya pusing banget nih. Saya bisa mikir yang lain. Itu kayak jomblo itu mikirin jodoh. Kan Syawal udah dekat Ustadz. Ustadz aja pusing ya. Oh kalau gitu judulnya nanti Syawal sudah dekat gitu aja. Iya benar Ustadz. Syawal sudah dekat. Kajian pertama. Cakep itu. Spektakuler nanti. Ada lagi? Nih saya beritahu DS tuh kayak gini nih. Tuh. Jadi ini masih mati lampu atau udah nyala Ustadz? Masih mati lampu. Sudah nyala. Oh, udah nyala. Tuh ini kampung nih kayak gini tuh, desa tuh. Tuh. Ya lihat kan? Di desa ini sepi. Kalau Jakarta nyebrang aja nggak bisa. Sini Ini aman-aman doang aja. yang tahu di situ Ustadz. Bang Safar katanya mau main Ustadz nanti pas Ustadz Syafiq datang Ustadz. Kok tahu Syafiq datang? Kan Wah. Ustadz kasih preview waktu itu. Bocoran. Oh, ketahuan ya. Tanggal berapa Ustadz? Mei kayaknya. Oh Mei. Habis lebaran. Habis lebaran. Iya sepertinya. Masih lobby-lobby terus nih. Saya ini iming-imingi pantai di sini sih. Jadi beliau mau. Oh itu pas Ustadz Syafiq mau ada daurah juga Ustadz ya, pas di Jogja beliau bikin daurah 3 hari juga. Bukan, beda lagi. Ini mau ke sini aja memang. Oh jadi bukan daurah Ustadz? Iya. Lagi. Kajian akbar. Kajian ini. Kajian ya untuk warga sini. Sebentar lagi. Cukup? Nggak ada lagi? Cukup Ustadz. Cukup ya? Pas, alhamdulillah. Baik, itu aja ya semuanya. Ketemu lagi insya Allah nanti jadwal yang ini saya rembuk lagi nanti kalau mudah. Insya Allah barik fiik semuanya. Kita tutup ya. Baik Ustadz. Monggo Pak Safar. Baik, jazakumullah khairan kasiran Ustadz, wa barakallahu fikum. Sehat-sehat Ustadz. Semoga perjuangan Ustadz di sana untuk dakwah terus Allah mudahkan, terus Allah beri kekuatan sehingga terus kita bisa menikmati ilmu-ilmu yang Ustadz berikan kepada kita semua.
Amin. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah pertemuan berikutnya jadi temanya bisa besar kemungkinan tentang Ramadan ya Ustaz ya. Supaya jamaah bisa lebih punya persiapan yang baik untuk Ramadannya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai bertemu di kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiran semua yang udah hadir. Sehat-sehat semua ya.